warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Halo anak-anak ibu sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah kalau anak-anak ibu pada sehat semuanya. Ibu doakan untuk mama-mamanya semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu mau tanya nih, hari ini ada acara apa ya di sekolah kita? Ada acara apa? Iya, benar sekali. Hari ini di sekolah kita ada acara edutainment, pentas seni dan gernas baku. Nantinya di dalam kegiatan kita ada drama yang berjudul. Siapa tahu judul drama kita semua? Siapa tahu? Iya, betul sekali. Pak Petani yang Sombong. Nah, di dalam kegiatan drama ini nantinya akan ada yang berperan sebagai Pak Petani, beruang, kelinci, dan masih banyak lagi. Sebelum kita melanjutkan ke dalam kegiatan kita, mari kita sama-sama berdoa yuk. Doa sebelum belajar. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan ditampung kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada saya ilmu dan berilah saya pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah, tadi kita udah berdoa bersama-sama. Sekarang tiba saatnya untuk melihat kegiatan acara drama. Pada suatu hari di desa yang terletak tak jauh di kaki bukit, tinggallah seorang Pak Petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika ia menanam tanaman wortelnya akan tumbuh dengan sangat cepat. Pak Petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik. Mulai dari pagi, petang, sehingga tanamannya tumbuh dengan begitu cepat dan sehat untuk kita makan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Petani yang subur oleh kawanan kelinci. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Petani yang sedang membersihkan tanamannya. Dan salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanaman wortelmu begitu segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku?" Dan Pak Petani menjawab dengan wajah yang ketus, "Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba datang kamu untuk memanennya tanpa ada membantu aku untuk merawat tanaman wortel ini." Kelinci menjawab, "Aku hanya meminta
meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari water, tetapi tidak ada yang cukup dan saat di sana kami melihat dari kejauhan tanaman wortelmu yang begitu segar. Pak petani pun menjawab, lantas aku harus peduli denganmu? Memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu? Oh tidak, aku tidak akan memberikannya. Kelinci pun menjawab, mengapa kamu sangat gigir Pak petani? Semua tanaman itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu bisa tumbuh dengan sangat subur? Pak petani kembali menjawab, siapa bilang? Semua tanaman aku ini, aku yang merawatnya setiap hari, mulai pagi dan petang. Aku selalu menyiramnya, makanya tanaman wortelku ini tumbuh subur dan baik. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar Pak petani berkata, jangan sombong seperti itu Pak petani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Benar itu teman-teman? Iya, betul. Sayur tanaman yang lain yang ada di sekitar Pak petani. Tak selang berapa lama, hewan lain pun mulai melintas. Melihat perdebatan Pak petani dan kelinci, mereka mencoba membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yakni seekor beruang, berkata, Pak petani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikan, bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman itu semata-mata hasil kerjanya. Padahal semua tanaman itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Pak petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul tanaman-tanaman ini hasil kerja kerasmu, tapi kita tidak boleh mengingkari bahwa tanaman itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai bentuk bersyukur, alangkah baiknya kita memberikan pertolongan kepada makhluk-makhluk yang membutuhkannya. Lalu sahut harimau dan singa datang. Benar Pak petani, tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkannya. Iya, betul itu akan menambah rezeki kita. Sahut ayam. Ayo ayam berdiri mana? Kukuruyuk. Pak petani merasa tersudut oleh perkataan. Hei beruang, sudahlah, tak usah ikut campur dan tak usah mengajariku. Aku lebih paham dan aku lebih mengerti, sebab aku ini adalah manusia yang berakal, bukan seperti kalian-kalian yang tahu hanya makan saja. Lalu sapi pun merasa tersinggung dan berkata, kasar sekali perkataanmu Pak petani. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tak bisa hidup sendirian di muka bumi ini, sahut burung dan kura-kura. Melihat Pak petani yang tersudutkan, maka kelinci pun mengambil sikap yang bijak. Pak petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah selalu melindungimu dan menambah rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali pulang ke rumah masing-masing. Kelinci dan hewan-hewan lain pun berlalu meninggalkan kebun Pak petani. Di saat malam tiba,
Terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit yang membangunkan semua makhluk hidup. Kerutung. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri sekitar kaki bukit, termasuk kebun Pak Tani yang terendam air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut melihat kebun Pak Petani yang sudah rusak dan terendam air banjir. Lalu Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau teringat akan perselisihan yang kemarin. Beliau sangat menyesal akan sikap yang telah ia katakan kepada kawanan kelinci. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman wortel kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semuanya sudah terjadi dan waktu tidak bisa kembali. Itulah anak-anak. Nah, anak-anak ibu, dari cerita drama yang di atas tadi, kita dapat mengambil beberapa hikmah. Siapa yang tahu ya? Ayo, coba tunjuk tangan. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Iya, betul sekali. Yang pertama, kita ini tidak boleh sombong. Sebab rezeki semua itu Allah yang telah memberikan. Dan yang kedua, kita tidak boleh apa sayang? Iya, kita tidak boleh kikir. Kita kalau ada rezeki lebih, harus kita membagikan kepada sesama makhluk yang membutuhkan pertolongan kita. Satu lagi, ayo, apa? Kita tidak boleh merendahkan sesama makhluk hidup. Kenapa sayang kita nggak boleh merendahkan sesama makhluk hidup? Kenapa? Karena kalau kita merendahkan semua makhluk hidup, berarti kita merendahkan Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta kita? Ayo. Pinter, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, Umi mau bertanya nih, apakah anak Umi dan bunda-bunda semuanya senang? Senang, alhamdulillah. Kalau semuanya senang, bagaimana bunda penampilan anak-anak kita tadi? Hebat-hebat bukan? Nah, ternyata anak kita ini hebat-hebat, pintar-pintar semuanya. Itu tidak terlepas daripada support dan dukungan kerjasama bunda-bunda semuanya. Untuk itu, sebelum kita berpisah, mari anak-anak Umi kita doakan kedua orang tua kita, semoga diberikan kesehatan untuk orang tua kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal jenis-jenis hewan dan tanaman. Di pagi yang cerah ada si raja hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan nama saya Singa si raja hutan. Saya memiliki 4 kaki. Saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Bunyi saya, au. Tak selang berapa lama melimpaslah binatang yang lainnya. Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok di hutan. Kami mendapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Di hutan semua hewan hidup saling berdampingan. Seperti kami, para raja, tubuh kami lebih besar dari hewan lainnya. Dan kami memiliki hidung atau kami biasa menyebutnya belalai yang panjang. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar aumanku, mereka pasti langsung berlari. Nah, perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Akulah yang selalu membangunkan para hewan penghuni hutan. Kalau pagi telah tiba, suaraku berbunyi seperti kukuruyuk. Kami adalah sekelompok burung yang tinggal di pepohonan. Kami adalah burung, sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah, dan kami memiliki sayap untuk terbang. Inilah kami, makhluk yang kecil, ukurannya dari yang lain. Kami adalah lebah yang memiliki warna indah di lingkaran tubuh, juga menghasilkan madu. Aku adalah ular yang berwarna hijau serta senang memakan dedaunan, dan ketik yang memiliki warna yang cantik. Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan bambu. Aku adalah sapi. Makananku adalah rumput. Inilah kami, tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki tangkai yang tinggi serta berwarna kuning